Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kami ingin menyampaikan beberapa literatur yang kami dapatkan. Yang pertama yang kami akan sampaikan literatur berkaitan dengan arsitektur. Kami mengambil sumber literatur dari buku Prancis Descacing yang berjudul Bentuk, Ruang, dan Tatanan. Nah, untuk pembawa materi, waktu saya persilahkan. Ada beberapa jenis dari literatur arsitektur, transformasi aditif atau penambahan, dan juga ada benturan-benturan pada bentuk geometri, penegasan permukaan, bentuk dan ruang, bidang dasar yang dapat diturunkan. Ada bidang atas, elemen-elemen vertikal yang mengidentifikasikan ruang. Bidang vertikal tunggal akan mengesahkan ruang hadapan. Bidang berbentuk, bidang sejajar, bidang berbentuk min U, 4 bidang tertutup. Kualitas ruang arsitektur, sifat-sifat penutupan, bentuk dasar, permukaan, tepi, dimensi, konfigurasi bukaan, kualitas ruang. Dan ada juga organisasi. Suatu rumah yang baik adalah suatu benda tunggal, seperti halnya dengan kumpulan banyak rumah, dan untuk mewujudkan kita memerlukan komponen konsensual. Ada juga sirkulasi dan beberapa elemen sirkulasi, pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalur, hubungan jalur, bentuk ruang sirkulasi, proporsi dan skala. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode perancangan arsitektur. Pengarang Muhammad Ratoldi, ST. Penerbit www.nulisbuku.com. Tahun terbit 2017. Metode perancangan arsitektur. Perancangan adalah ulasan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses: mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Adapun teknik pengumpulan data seperti penelitian awal berisi tujuan, kegunaan, macam-macam informasi yang diperlukan. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, observasi, dan teknik wawancara. Yang ketiga, identifikasi dalam perencanaan. Dalam identifikasi perencanaan terdapat 2 tahap yang dilakukan, yakni identifikasi fungsi dan identifikasi lokasi. Analisis perencanaan. Analisis perencanaan mulai dari aspek fungsi, pencarian lokasi, dan tapak untuk dipilih dan ditentukan. Proses yang dilakukan secara bertahap dan urut dimulai dari penentuan awal kriteria dan syarat tapak. Yang keempat, analisis perencanaan. Analisis perencanaan ada yang berupa analisis non-fisik, analisis fungsi, analisis kegiatan, analisis sosial ekonomi, analisis sosial budaya. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan analisis pelaku. Pendekatan perilaku menekankan pada hubungan dialektif antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang menggunakan ruang tersebut. Contohnya menggunakan konsep penuruntukan, konsep tata ruang, konsep sirkulasi, konsep
orientasi bangunan, konsep titik tangkap bangunan, konsep struktur dan konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Standar kebutuhan ruang kantor. Sumber data arsitek by Ernest Neuvers. Pekerjaan dimulai dengan penyusunan suatu rencana bangunan yang panjang dan lebar dengan bantuan seorang arsitek berpengalaman sesuai dengan petunjuk umum. Sebelum perencanaan dimulai harus diketahui yang pertama, letak tanah, luasnya, perbedaan tinggi tanah dan menuju ke jalan. Yang kedua, spesifikasi tanah mengenai luas, tinggi, letak, dan hubungannya satu sama lain. Yang ketiga, ukuran mebel yang ada. Yang keempat, uang yang tersedia untuk bangunan, pembelian tanah, dan pematangan bangunan. Yang kelima, cara membangun yang cocok dengan penggunanya. Untuk memulai rancangan bangunan, maka pertama-tama atas dasar luas bangunan yang akan dibangun, sebelumnya dilakukan penyelesaian kepastian letak rumah di tanah itu. Luas bidang dasar menurut Snell tanpa alat bantu perkantoran dan bidang pelayanannya. Tempat mesin tulis, penanggung jawab bisnis umum. Menurut masukan dari Amerika, asuransi jiwa termasuk bidang dasar dan pelayanan untuk sarana bantuan perkantoran, yaitu karyawan kantor, sekretaris, pimpinan bagian, direktur, satu wakil direktur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan pengertian kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah balai atau gedung, rumah atau ruang, tempat mengurus suatu pekerjaan, atau juga disebut tempat bekerja. Kantor juga tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha. Kantor dibagi menjadi dua, yaitu kantor privat atau kantor pribadi dan kantor semi-privat. Kemudian dilanjutkan oleh ruang interior. Interior dibagi menjadi sentral atau tengah, off center atau di luar pusat, dan split atau membagi eksterior bagian luar. Ada juga prinsip-prinsip umum di kantor, pengembangan dari tata letak yang sesuai dan melengkapi persyaratan atau kerja utama di sebuah kantor merupakan fase terpenting dari perencanaan ruang. Kemudian ada stasiun kerja. Stasiun kerja baik kantor pribadi atau di ruang terbuka direduksi menjadi unit furnitur dan peralatan. Terus stasiun kerja yang paling sering digunakan, yang paling membutuhkan pertimbangan adalah penempatan meja. Kemudian ada konsep atau inti eksekutif. Kebanyakan desain bangunan baru menghasilkan struktur tipe blok yang penerangannya bagus dan sirkulasi udara yang baik. Dibagi oleh beberapa koridor akses dari inti layanan pusat. Pertimbangannya adalah karyawan yang bekerja harus dekat di pencahayaan dan peralatan ditempatkan di dinding untuk menghemat tempat. Kemudian ada efisien dalam keamanan dan safety first. Dan yang keempat, memiliki ruang rapat atau ruang diskusi. Kantor Biro Arsitek. Kantor Biro Arsitek merupakan pusat di mana masyarakat diharapkan nantinya dapat melihat perkembangan arsitektur sekaligus dapat mendesain dan juga mampu memilih bahan bangunan yang akan digunakan. Nah, fungsi kantor secara umum menurut Wiryadi Harja dalam Aditya 2011 merupakan sekelompok kegiatan dan usaha satu dengan yang lainnya dan mempunyai hubungan yang erat untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tugas pokok. Kemudian ada fungsi menurut Mukijat. Beliau menggumamkan bahwa fungsi kantor yaitu mendapatkan keterangan mengkoordinir program-program, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, memberikan ide-ide baru, memberikan saran dan bimbingan kepada kelompok
atau individu. Nah, spesifikasi kantor arsitek. Menurut kelompok kami, spesifikasi kantor arsitek meliputi ruang penerimaan tamu atau ruang tunggu, ruang administrasi, ruang pameran, ruang marketing, ruang kerja arsitek maupun drafter, ruang meeting, ruang pimpinan, gudang, dan toilet. Nah, kapasitas dari kantor yang akan kami rancang pada ruang penerimaan tamu atau ruang tunggu, kapasitas yang dapat ditampung yaitu 8 orang, ruang administrasi 2 orang, ruang pameran produk 5 orang, ruang marketing 3 orang, ruang kerja arsitek beserta drafternya 5 orang, ruang meeting 10 orang, dan ruang pimpinan perusahaan 1 orang. Nah, ide awal arsitektural. Pada bangunan kantor arsitek yang akan kami rancang, mengangkat konsep industrial, di mana konsep industrial ini adalah seni terapan, estetika, dan usability. Ide konseptual arsitek. Presiden yang kami ambil dari karya arsitek nasional AW Residen, karya dari Pak Andra Matin. Nah, karya ini bersumber saya ambil dari artsdaily.com. Nyaman dengan pepohonan yang tinggi. Rumah ini dirancang menyatu dengan alam sekitarnya. AW Residen dirancang dengan ruang-ruangan yang berlimpah oleh cahaya alami. Inilah yang menjadi unsur etnik yang ingin kami kembangkan di desain kami nantinya. Di samping itu pula, desain ini menggunakan batu bata menjadi material utama sebagai pembangun fasad, sehingga konsep industrial yang kami angkat mengenai dengan presiden yang ada di bangunan AW Residen karya dari Pak Andra Matin. Kemudian ide bentuk massa bangunan yang akan kami ambil. Pada masa bangunan kami mengambil konsep metafora yang artinya sebuah konsep yang mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan sebuah desain. Misalnya, kami akan mengambil desain bentuk-bentuk alam ke desain kami. Kemudian ide fasad bangunan. Fasad yang kami konsepkan mengangkat konsep industrial, di mana penggunaan material-material kami ekspos secara asli atau realistiknya. Kemudian pada ide ruang dalam, kami mengambil konsep utopia, merupakan konsep yang menggunakan cita-cita khayalan. Di sini kami ingin meningkatkan ekspektasi dari klien yang akan datang membeli gambar pada kantor arsitek. Kemudian ide ruang luar, kami ingin menciptakan kadar oksigen yang optimal karena site yang kami dapatkan terletak di antara jalanan, sehingga polusi udara yang akan ditimbulkan oleh kendaraan lebih banyak daripada site yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kurang dari kami, mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.